Maaf Ustadz, saya mau minta bimbingannya. Selama ini istri saya selalu tidak bisa dinasehati. Intinya dia selalu mau menang sendiri. Contoh, istri kalau keluar rumah, kalau dilarang tapi dia tidak mau dengar, tapi tetap dia keluar. Dan kalau bicara sama suami pasti ada makian yang keluar dari mulutnya kepada saya. Kira-kira bagaimana saya harus menghadapi istri saya? Soalnya saya sudah bosan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita ketemu lagi di Zakir Kopi TV. Sekarang tempat kita kali ini di Masjid Istiqlal Klaten. Al-Aqsa. Al-Aqsa. Masjid lupa. Masjid Al-Aqsa Klaten. Masya Allah. Klaten mana? Nggak tahu sebelah mana. Jawa Tengah. Jawa Tengah ya. Iya. Alhamdulillah. Karena kita ada di trip Itu Java. Oh, Java. Alhamdulillah. orang deket kayaknya. Kita sudah berkumpul 3 orang untuk menjawab beberapa pertanyaan subscriber. Mudah-mudahan bisa terjawab semua ya, karena sangat banyak. Mudah-mudahan nanti yang belum kesempatan bertanya lagi. Ya, untuk pertanyaan ya Mas Destus ya, Mas Destur. Oke. Siap. Kita serahkan sekarang. Ada pertanyaan curhat, Zat. Suasana baru dulu ini. Suasana baru bikin Oh iya, apa? bikin konten. Konten sambil jalan-jalan trip Trip to to Java. Java. Jadi programnya itu kemarin sudah sampai mana? Sudah keliling lah pokoknya. Ya, nantikan videonya. Episode 1, 2 seterusnya ada. Kita sampai hari ini mendarat di Klaten. Klaten, Jawa Tengah. Jawa Tengah. Oke. Ayo, apa yang mau ditanyain? Bismillah, mudah-mudahan bisa dijawab. Oke, langsung aja ya. Takutnya kepanjangan, Anda semua jadi skip. Wah, panjang nanti. Dari akun bernama Syarifuddin Rahman 3 minggu yang lalu. Oh. Maaf Ustadz, saya mau minta bimbingannya. Selama ini istri saya selalu tidak bisa dinasehati. Intinya dia selalu mau menang sendiri. Contoh, istri kalau keluar rumah, kalau dilarang tapi dia tidak mau dengar, tapi tetap dia keluar. Dan kalau bicara sama suami pasti ada makian yang keluar dari mulutnya kepada saya. Kira-kira bagaimana saya harus menghadapi istri saya? Soalnya saya sudah bosan. Wah, gawat. Soalnya saya sudah bosan untuk menasehatinya sudah hampir 15 tahun. Ini tidak ada perubahannya. Mohon pencerahannya, Ustadz. Masya Allah. Mestinya ini kalau udah 15 tahun itu kan semakin Dewasa. mawadah ya. Wadah. Sakainah udah kelewat, mawadah, warohmah. Tapi ini kok ada sampai 15 tahun malah tambah berani sama suami. Banyak faktor itu ya. Ya, Bang. Banyak faktor. Mungkin gini, kalau saya tangkap dari cerita dari akun siapa tadi? Syarifuddin Rahman. Ya, tentu yang pertama memang harus introspeksi diri dulu. Kan tidak ada hujan kecuali ada Mendung. ya tanda-tanda Air. hujan lah gitu. Dan seterusnya. Tidak ada asap kalau tidak juga ada apinya. Coba berintrospeksi diri, tidak menyalahkan istri dulu, tapi lebih pada introspeksi. Jadi introspeksi dulu. Coba kita apakah betul istrinya yang nggak mau, Ya. ataukah mungkin ada salah komunikasi gitu. Nah, ini yang pertama. Jadi dinasihatin juga nih suaminya nih. Karena
perilaku suami itu juga berpengaruh ke anak dan istrinya juga kan ya? Ya Secara pasti kalau perilaku itu buruk, ya pasti akan banyak Berdampak. diterima oleh anak-anaknya. Bahkan hasil apa namanya rezeki yang dari apa namanya hal yang haram juga berpengaruh ke seluruh keluarga itu kan, lingkungan. Mungkin. Makanya kan ini satu hal yang perlu introspeksi. Introspeksi itu mungkin ada rezeki yang nggak halal yang kita makan. Introspeksi mungkin cara mendidik kita yang nggak bagus. Atau introspeksi diri mungkin cara kita berkomunikasi Iya. malah justru menimbulkan salah paham. Atau mungkin kitanya yang terlalu ego misalnya. Ini introspeksi. Jadi Satu introspeksi. Berikutnya. Nah, kalau sudah introspeksi, Allah ini ngajarkan kita kalau ada istri yang katakanlah berbuat salah itu. Nah, ini mungkin tadi introspeksi harus awal ya. Sekarang kita lihat dari sisi istri. Katakanlah memang ada betul istri yang katakan berbuat salah. Bagi kita suami itu, Mas, yang pertama kali itu dimaafkan dulu. Ya. Dimaafkan, iya, istrinya dimaafkan. Sehingga kalau orang itu sudah memaafkan, itu ngomongnya enak gitu, dari hati ke hati gitu. Lapang gitu. Kalau senyum itu betul-betul senyum dari hati. Bukan kalau bicara menasihati itu juga menasihati dari hati. Itu kalau memaafkan. Tapi kalau nggak memaafkan itu justru seolah-olah kita jadi nyalahin aja terus gitu. Sehingga istri juga nerimanya kok saya disalahin terus sih. Istilah pulsanya nggak connect ya. Iya, Koneksi putus. koneksi putus. Beli pulsa dulu. Jadi ada orang berkomunikasi kadang wajah mukanya, badannya bertemu tapi hatinya terpisah. Itu. Nah, ini Sinyalnya 3G kan. 5G. makanya perlu tadi dimaafkan. Tulus memaafkannya, jangan main-main, jangan pura-pura. Nah, yang keduanya itu didoakan. Ketiganya dimohonkan maaf. Dimohonkan ampun. Istri kita kan punya hati. Kita juga punya hati. Hati kita berbolak-balik. Istri kita juga hatinya berbolak-balik. Iman juga naik turun. Ya. Gitu. Sudah dimaafkan, ini hubungan personil gitu. Suami istri personil. Tapi ada lebih dari itu, yang membukakan hati itu yang di atas. Doakan coba. Ini para suami kadang-kadang lupa juga mendoakan istrinya secara khusus. Ada emosi tadi. Nah, itu emosi nih. Ini emosi. Makanya tadi dimaafkan dulu biar emosinya Maafkan, turun. iya. Istighfar itu juga membuka solusi-solusi atas masalah yang ada. Wastaghfir lahum itu perintahnya gini. Wa'fu anhum wastaghfir lahum. Jadi dimaafkan antar manusianya sebagai pasangan suami istri, terus dimohonkan ampun itu antara kita dengan Khalik gitu. Ya Allah, ampuni dosa istri saya, kalau ngomongnya kasar sama saya maafkan. Sekarang engkau ya Allah ampunilah dosa istri saya. Saya juga kadang-kadang ngomongnya kasar, ya Allah mudah-mudahan istri saya memaafkan saya dan mohoni ampun dosa saya gitu. Nah, kalau ini terjadi, ini yang keempat tadi, introspeksi, mohonkan maaf, mohonkan ampun. Yang keempatnya, ajak ngobrol. Wasyawirhum fil amr, ajak ngobrol. Ajak bicara baik-baik. Kalau hatinya tenang kan ngomongnya enak. Ya kalau trik-trik duniawi barangkali ajaklah jalan-jalan, trip ke Java. Ajak makan-makan ya tadi. Ajak piknik biar nggak mudah panik. Mungkin kurang piknik. Kurang piknik. Nah, mungkin diajak jalan-jalan. Ya kalau ke Jawa atau kemana jauh biayanya besar, bisa lah, nggak mesti harus yang mahal gitu. Kalau kita di Lampung kan ya di pantai yang sederhana kan banyak, yang penting indah. Ajaklah makan di warung mana gitu, sekedar untuk melunakkan hati gitu. Jangan terlalu tegang gitu. Itu ya. barangkali nasihat untuk kedua-duanya nih, untuk suaminya juga. Karena Mudah-mudahan tonton semuanya. ya nanti suaminya suruh nonton, istrinya diajak nonton. 15 tahun. Oke, udah 15 tahun apalagi anaknya udah gede, jangan-jangan udah gadis ya. Udah bujang gadis. Oke. Itu khawatirnya ditiru nanti ya. Lanjut ya, mudah-mudahan keluarganya menonton. Soal waris nih banyak. Ya.
Soal waris apa? Nah, yang simpel-simpel aja dulu. Satu. Ini aja ya. Apa? Yang kedua? Dari Windaryanti. Wah, Winda, Iya. istri saya. Jangan. ini namanya sama apa gimana nih, Mas? Kali-kali. Nanya nih, berapa nomornya Ustaz? Silakan hubungi di nomor yang tertera di video ini ya. Di deskripsi juga ada. Oke. Langsung aja. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanya, saya istri kedua. Woi, Berarti bukan Enggak, istri, bukan ya? bukan. Terus satu dia. Baru satu, belum kedua. Saya mau tanya, saya istri kedua, kami dikaruniai anak 2 orang, perempuan dan laki-laki. Setahun yang lalu suami saya meninggal karena istrinya mana sih? Kalimatnya agak gimana gitu. Ada 2 anak, yang satu 10 tahun, yang satu 9 tahun. Sebelum meninggal, almarhum, berarti suaminya, meninggalkan amanah 1 ladang sawit. Kemudian si ibu ini mau memberikan ladang sawit itu untuk anaknya, untuk kedua anaknya itu. Itu bagaimana hukumnya? Gini, ini sudah kita ulang-ulang nih, perpindahan harta itu dari orang ke orang lain itu ada namanya hibah, ada namanya sodako, ada namanya zakat, ada namanya wakaf, ada namanya wasiat, ada namanya waris. Itu banyak macam-macam. Nah, kalau orang itu dalam kasus ini itu saya melihatnya harusnya sudah waris, karena suami sudah meninggal dan wasiatnya nggak bisa dilakukan. Jadi kalau wasiat ini nggak bisa dilakukan karena ini anak ini ahli waris. Ya. Tidak Gitu. jatuh ke ahli waris atau Iya, jadi wasiat itu tidak ke ahli waris. Kalau udah meninggal begini, ini solusinya dibagi secara hukum waris. Jadi bukan wasiat. Kalau hukum wasiat sudah sebelum meninggal diucapkan, tapi penerimanya adalah bukan ahli waris. Ya. Gitu. Jadi ya berarti ya. jadi ibu kalau tanya boleh nggak perpindahan ke anak-anak ini apa bentuknya? Kalau bentuknya wasiat tentu nggak bisa. Tapi kalau bentuknya waris ya itu walaupun nggak usah diminta juga memang harus dibagi secara waris. Gitu. Oke. Lanjut. Clear. Apalagi kalau hartanya yang lain, tadi istri kedua, istri pertama gimana? Berapa jatah ya? Ya ada Kalau dong. belum diceraikan. Iya, kalau belum dicerai tetap Kalau harus. masih hidup. Kalau masih hidup dan Kalau belum kan- dicerai. Misalnya karena meninggal mungkin nggak ada lagi. Nah ya, kalau beliau masih ada yang istri pertama, tentu sebenarnya istri Dapat. pertama pun juga harus Dapat. dapat, istri kedua dapat, anaknya juga dapat. Lanjut. Nah gitu. Ini kasusnya mungkin agak beda. Gimana? Tadi kan mereka menikah terus punya dikaruniai 2 anak. Nah, Kalau ini beda lagi. Kalau suami istri kedua menikah, juga. Iya. Oh, Keduanya kebagian gitu. kamu udah punya, jangan belum kebagian. Kalau suami menikah tidak punya keturunan, Hmm, tapi ada anak bawaan dari istrinya. hmm. Terus adakah warisan untuk kedua anak tadi itu? Anak dari istri. Bawaan istri. Ya, ya. Gini, pewarisan itu memang berdasarkan pernikahan. Ada yang berdasarkan nasab. Nah, kalau anak ini adalah bawaan dari anak suami yang lama, maka anak ini bukan termasuk ahli waris dari bapak, Dari bapak, dari suami. dari suami yang meninggal itu. Tapi apakah boleh dia mendapatkan bagian? Kalau mau dikasih itu bukan warisan, tapi boleh dikasih. Ya. Tapi bukan warisan. Karena kalau warisan dia nggak ada jalur nasab dari suaminya ini tadi. Suami yang meninggal. Suami yang baru meninggal ini.
ibunya dapat warisan karena menikah, Ibunya dapat warisan dari suaminya yang meninggal karena pernikahan. anaknya tidak bisa Anaknya dapat karena bukan termasuk dalam nasab. kelompok ahli waris. Ya. Bukan nasab dari Bukan nasab dari yang meninggal. almarhum Benar ya, ini. dari Bapak Ronald Nainggolan. Nainggolan itu Batak ya. Nainggolan Medan ya. Dan satu lagi dari Anne Kustanti. Saya mau tanya Pak Ustadz, kalau sang adik meninggal terus dia sudah menikah, terus punya anak satu perempuan, bagaimana pembagian warisnya? Ya, jadi kalau pembagian waris itu, sahabat Sangkir Kopi TV, itu harus selalu dipastikan siapa-siapa yang masih hidup. Ya. Jadi caranya itu pertama siapa yang menjadi hidup? Pertama itu anak. Ya. Dua pasangannya masih ada enggak? Suami atau istri. Dilihat yang ketiga orang tua. Itu yang pokok itu. Kalau ini masih ada, ya kemungkinan nggak bisa kemana-mana. Ya. Nah, tapi kalau ini bapak nggak ada, misalnya pasangannya dia udah nggak ada juga, anaknya juga nggak ada, itu ada kemungkinan nanti ke saudara, ke paman dan lain-lain. Ya. Ada kemungkinannya ke sana. Nah, dalam hal kasus ini kan memang nggak disebutkan apakah masih ada orang tua atau enggak gitu. Tapi secara prinsip yang jelas dapat pasangannya sama anaknya. Anaknya perempuan satu. Anak perempuan itu dapatnya setengah. Bukan asobah ya? Bukan menghabiskan, enggak. Masih dapat. Cuman setengah. Terus nanti ada istrinya itu kalau karena punya anak dapatnya 1/8. Nah, sisanya ini nanti kemana ya? Nanti dicari yang saudaranya atau siapa gitu. Ya, ya. Jadi memang kalau perempuan ini nggak bisa, anak perempuan saja itu tidak menghabiskan waris. Berbeda kalau anak laki-laki. Kalau laki-laki bisa menghabiskan waris. Jadi mohon diperjelas, ditentukan Siapa yang masih hidup? masih hidup. Dari tingkat di atasnya dan tingkat di bawah. Ya, Yang meninggal tadi. yang masih. Kalau nggak ada baru ke samping gitu, melebar. Siap. Siapa lagi ya yang terpilih? Dapat hadiah nggak? boleh suatu saat. Dapat hadiah silakan berkunjung ke kantornya Sangkir Kopi TV. Di mana, Bang? Di YouTube. Kantor di mana? Di YouTube kantornya. Oke, apalagi? Satu lagi lah. Oke. Ini. Sebelum menikah, istri punya rumah dan tanah. Lalu dia menikah, punya 2 anak dari pernikahan dengan suaminya itu. Suami yang kedua? Enggak no, baru menikah kok. Suami pertama berarti. Oh ya, berarti gadis punya rumah dan tanah. Ya. Oh gitu. Oke. Dalam pernikahan, suaminya tidak memberi nafkah yang cukup. Yang cukup berarti kan masih dikasih, tapi nggak cukup. Pada istrinya, lalu istrinya meninggal duluan, apa suaminya berhak mendapatkan harta warisan istri yang dihasilkan dari kerjanya sendiri? Ya iya, dapat lah. Clear ya, dapat. Nah, Dapat. bagaimana penjelasannya itu ada di video sebab-sebab seorang mendapatkan Waris. warisan. Jadi ya dapat insya Allah. Tapi penjelasan lebih detailnya silakan dilihat di video di atas tuh. Oke. Mana, Pak? Ya, Video Di atas sebelum atas tuh. video sebelum inilah ya. Iya. Sebelumnya. Oke lah. Ini langsung kah? Namanya Nani. Assalamualaikum Ustaz. Satu aja. Singkat aja. Kalau istri sudah meninggal tapi suami enggan membagi harta warisan dengan alasan masih banyak kebutuhan dengan istri barunya, apa yang harus kami lakukan sebagai anak? Parah Ya nggak boleh. Ya gini, apa yang harus kami lakukan? Sebagai anak. Mestinya gini, sebagai anak, orang tuanya diingatkan ada hak dan kewajiban yang harus dibagi. Intinya ya harus dibagi. Nanti kalau dipakai hidup berdua sama istri barunya, habis nanti haknya anak terdolimi, terpakan lah kira-kira gitu. Makanya bagi kaum muslimin kalau ada yang meninggal itu salah satu hal yang harus dipercepat adalah membagi waris. Kalau warisnya udah dibagi, selesai, sudah.
Oke. Karena kuburannya belum kering, Tat. Iya, kupu. Pamali. Enggak dong, kalau dalam agama kita Nggak ada sih. Enggak ada ya. Oke, gitu ya. mungkin gitu. Sebelum saya serahkan kepada Kakak Ridwan. Iyalah, yang buka yang nutup juga. Mari kita ucapkan terima kasih kepada para subscriber kita, donatur kita. Ada kursi. Alhamdulillah dapat kursi. Biasanya kalau lagi syuting di luar bingung nyari tempat duduk di mana. Lagi ngotong-ngotong kayu dan seterusnya. Terus ada kamera. Dari siapa dulu kameranya? Bang Rido. Bang Rido. Ada tripod, ada macam-macam. Alhamdulillah. Semoga itu menjadi amal jariah buat Jariah teman-teman semua. teman-teman Itu dari saya kembalikan kepada Bapak Ridwan. Terima kasih banyak dari Pak Dester dan Bapak. Abah. Bung. Udah Bung ya? Lupa saya. Tidak tua, Masih muda ya. Ya, semoga jawaban yang diberikan itu menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dan apabila subscriber yang mau bertanya silahkan komen di kolom komentar atau langsung telepon ke nomor yang disediakan. Kita mau kemana lagi? Kita Mau berlanjutkan ke Trip Solo. ke Jawa ke Solo. Insya Allah. Untuk mohon doanya mudah-mudahan selamat sampai tujuan. Ini saja. Terima kasih banyak. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.